Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Baik, ini merupakan majelis pertama dari penjelasan terhadap kitab Nukhbatul Fikr karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk menjelaskan matan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ada dua poin yang butuh kita ketahui berkenaan dengan al-musannif dan al-musannaf. Ada dua perkara yang butuh kita ketahui sebagai muqaddimah pengantar terhadap kitab ini. Yang pertama adalah ma'rifah al-musannif, mengetahui siapa penulisnya, dan yang kedua ma'rifah al-musannaf, mengetahui karya tulisnya, yakni matan ini. Adapun tentang al-musannif secara umum ada 3 poin yang berkenaan dengan penulis. Yang pertama adalah, atau ada 4 poin secara umum ya. Yang pertama adalah nasab beliau. Nasab beliau, nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali bin Mahmud ibn Hajar. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud ibn Hajar. Ya. Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i, Syafi'iyul Mazhab. Nah, masyhur dengan gelar Al-Hafidz, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kunyah beliau Abul Fadl, dan laqab beliau juga dikenal dengan Syihabuddin atau Asy-Syihab. Asy-Syihab atau Syihabuddin. Nah, dan beliau rahimahullahu taala masyhur dengan gelar Al-Hafidz. Bahkan As-Suyuti rahimahullah dalam Tadribur Rawi menggelari beliau dengan Amirul Mukminin, dengan Amirul Mukminin fil hadis, Amirul Mukminin fil hadis, yakni inda al-mutaakhirin tentunya. Taib, ini nama lengkap beliau rahimahullahu taala. Yang kedua berkenaan dengan maulid beliau. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban, pada tahun 773. Pada tahun 773 di tepi Sungai Nil, ya, di tepi Sungai Nil di Mesir tempo dulu ya. Nah, ini maulid beliau, lahir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriyah. Nah, kemudian perkara yang ketiga berkenaan dengan beliau rahimahullah, yakni kehidupan beliau secara umum. Ya, kehidupan beliau secara umum. Beliau rahimahullahu taala tumbuh sebagai yatim piatu. Ya, yang lebih dahulu meninggal adalah ibu beliau. Kemudian pada usia 4 tahun ayah beliau juga menyusul. Ayah beliau juga meninggal rahimahullahu taala. Ya. Nah, di mana setelah beliau meninggal, beliau diserahkan kepada wasi. Jadi beliau punya al-wasi. Al-wasi itu adalah orang yang ditunjuk oleh ayahnya, orang tuanya. Misalnya ketika ayahnya masih hidup, ya dia menunjuk orang tertentu, nih anakku
diajarin, ya, kemudian diajar adab dan seterusnya, ya. Nah, ketika dia meninggal, ya, dia wasiatkan kepada orang tadi. Ketika dia akan meninggal, dia wasiatkan, ya, maka ini dinamakan al-wasi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu memiliki al-wasi, orang yang beliau dititipkan oleh ayahnya kepada orang tersebut. Namanya Zakiyuddin Al-Kharrubi. Zakiyuddin Al-Kharrubi. Nah, itu al-wasi. Kalau orang tua yang ditunjuk oleh pemerintah itu namanya Al-Qayyim. Namanya apa? Al-Qayyim. Yani ada anak terlantar, kemudian pemerintah menunjuk satu keluarga untuk merawat, namanya Al-Qayyim. Taib. Ini al-wasi. Maka setelah kedua orang tuanya meninggal, beliau dirawat oleh wasi beliau Zakiyuddin Al-Kharrubi, ya, rahimahullahu taala. Maka pada usia 5 tahun beliau dimasukkan di kutab, ya, semacam TKTPA sekarang, ya. Ya, dan beliau menyelesaikan hafalan Quran pada usia 9 tahun. Ya, pada usia 9 tahun, dan pada usia apa namanya? 6. Ya, dan kemudian beliau menjadi imam tarawih di Masjid Al-Haram ketika itu pada tahun 785. 785. 6. Berarti sekitar berapa? Pada usia 12 tahun. Berarti beliau menjadi imam tarawih di Masjidil Haram pada usia 12 tahun. 6. Kemudian beliau melanjutkan apa namanya? Menuntut ilmu beliau. 6. Setelah selesai di kutab, selesai menghafalkan Quran, beliau kemudian apa namanya? Melanjutkan menuntut ilmu, ya, dari para ulama di masanya sampai pada sebelum menginjak 20 tahun beliau sudah menulis beberapa ringkasan, ya, ringkasan apa namanya, dalam ulumul hadis, dalam ulum al hadis. Nah, dan beliau juga sudah punya masmuat dalam berbagai kutubus sunnah seperti Sahih Bukhari dan selainnya sebelum menginjak 20 tahun. Sebelum menginjak 20 tahun. Nah, kemudian setelah memasuki usia 20 tahun, kecintaan beliau kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin besar, ya, sehingga tadinya walaupun sebelum usia 20 tahun beliau sudah punya masmuat riwayat dalam as-sahihain dan selainnya, tapi setelah masuk 20 tahun beliau kemudian mengadakan apa? Mengadakan rihlah. Ya, melakukan rihlah untuk semakin banyak, ya, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai guru di berbagai belahan dunia. Ya, beliau pun kemudian mengunjungi Syam, ya, mengunjungi Yaman, Hijaz, dan mengambil dari para ulama, ya, di berbagai negeri tersebut. Dan disebutkan bahwa guru beliau sampai apa namanya? 500 orang guru. Ya, 500 orang guru dalam berbagai disiplin ilmu. 6. Kemudian di antara guru-guru beliau, ya, beliau punya beberapa guru yang masyhur, ya, di antaranya adalah Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala, ya. Juga Abul Hasan Al-Haythami. Abul Hasan Al-Haythami. Kemudian di antara guru beliau juga Sirajuddin Al-Bulqini rahimahullahu taala, ya. Sirajuddin Al-Bulqini rahimahullah, dan Sirajuddin Al-Bulqini ini rahimahullahu taala ma'ruf juga, ya, Imam Al-Bulqini rahimahullahu taala. Beliau adalah orang yang pertama kali memberikan izin kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk mengajar dan menyampaikan fatwa dan memberikan fatwa. Ini Al-Bulqini. Kemudian juga tentunya tidak kita lupa Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala, penulis Alfiyah. Nah, beliau juga adalah guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, kemudian beliau rahimahullah melahirkan banyak ulama besar sebagai murid-murid beliau, ya. Di antaranya tentunya murid yang terdekat dengan beliau, ya, yang apa namanya banyak mentakhrij karya tulis beliau adalah Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala. Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala, beliau punya syarah pada banyak dari karya tulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Demikian pula Al-Hafidz Al-Biqai rahimahullahu taala. Demikian pula Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'iyah Zakaria Ibn Muhammad Al-Ansari rahimahullahu taala. Ini juga murid beliau, punya banyak juga riwayat dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Zakaria Al-Ansari. Juga Ibn Qadhi Syuhbah, ini juga ma'ruf dari ulama Syafi'iyah, Ibn Qadhi Syuhbah. 6. Dan para ulama besar lainnya yang pernah mengambil ilmu dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. 6. Kemudian
selain melahirkan murid-murid, beliau juga melahirkan banyak karya tulis. Ya, murid beliau Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam Al-Jawahir wad Durar menyebutkan bahwa karya tulisnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sampai 270. Ya, 270 karya tulis. Nah, bahkan sebagian muasirin ya ketika menghimpun semua karya tulisnya Al-Hafidz Ibnu Hajar sampai pada jumlah 282 karya tulis. Nah, ini 282 judul ya, bukan jilid, bukan juzuk, judulnya. Nah, tentunya karya tulis beliau yang paling masyhur adalah Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari ya, yang disertai juga dengan muqaddimah yang menakjubkan Hudas Sari muqaddimah Fathul Bari. Kemudian beliau menulis kitab Tahdhibut Tahdhib yang kemudian beliau ringkas jadi Taqribut Tahdhib ya, di mana Taqribut Tahdhib sendiri adalah ringkasan dari Tahdhibul Kamal karya Al-Mizzi. Kemudian dalam Jarh wa Ta'dil beliau punya kitab Lisanul Mizan. Dalam Takhrijul Hadis beliau punya kitab At-Talkhis Al-Habir ya. Dalam hadis-hadis muallaqat dalam Sahih Bukhari beliau punya kitab Taghliqut Ta'liq ya, dan banyak sekali karya tulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya, di mana pertama kali beliau menulis secara profesional itu pada usia 23 tahun ya, pada usia 23 tahun. Nah, sampai beliau meninggal rahimahullahu taala. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini perkara masalah yang keberapa? Masalah yang keempat ya. Masalah yang pertama nasab, yang kedua maulid, yang ketiga tentang kehidupan beliau secara umum, dan yang keempat wafat beliau. Beliau rahimahullahu taala wafat ya pada bulan di penghujung bulan Zulhijjah ya, penghujung bulan Zulhijjah pada tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah. Nah, rahimahullahu taala. Baik, ini berkenaan dengan biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Musannif. Kemudian pendahuluan yang kedua berkenaan dengan Al-Musannaf, berkenaan dengan karya tulis beliau. Nah, kitab ini ya, judul kitab ini adalah Nukhbatul Fikar fi Istilahi Ahlil Athar. Ini unwanul kitab. Judul kitabnya adalah Nukhbatul Fikar fi Istilahi fi Mustalahi Ahlil Athar. Ahlil Al-Athar. Nah, nukhbah apa namanya? Pilihan. Fikar, pemikiran, yakni buah pemikiran, intisari pemikiran ya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar berkenaan dengan apa namanya? Mustalahnya, istilah-istilahnya para ulama ahlul asar, yakni ahlul hadis. Ya, ini unwan Alkitab. Kemudian yang kedua maudhu'nya ya, adapun tema secara umum ini nampak jelas dari judulnya Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Asar. Yani di dalamnya beliau menghimpun mustalahat ahli hadis. Mustalahat ahli hadis. Walaupun akan disebutkan nanti akan nampak bahwa poin-poin yang beliau sebutkan dalam kitab ini tidak hanya berkenaan dengan mustalah ahli asar, tidak hanya berkenaan dengan mustalah ya dalam artian ilmu hadis dirayah, tapi juga beliau akan menyinggung berkenaan dengan ilmu hadis riwayah. Walaupun tidak banyak porsinya, namun beliau akan singgung. Ya. Beliau akan singgung. Kenapa? Karena ilmu hadis itu ada dua jenis, ilmu hadis riwayatan dan ilmu hadis dirayatan, sebagaimana yang kita akan sebutkan nanti. Nah, namun secara umum ya kitab ini Nukhbatul Fikar ya fi Mustalahi Ahlil Athar ini merupakan salah satu kitab yang paling masyhur dan yang memiliki kedudukan yang besar di kalangan para ulama, terkhusus ulama al-mutaakhirin ila al-muasirin ini. Ya. Di mana kitab Nukhbatul Fikar ini berisi tarjihat dari seorang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tarjihat sebagaimana judulnya Nukhbah. Ini inti pemikiran beliau, yakni sari dari pemikiran beliau terhadap berbagai macam masail yang terdapat dalam buku-buku mustalah yang mutawal. Ya, beliau ambil intinya dan beliau tarjih. Beliau tarjih dan beliau tuangkan dalam kitab ini, Nukhbatul Fikar. Ya, beliau tuangkan dalam dalam Nukhbatul Fikar. Karena itulah ada sebagian masyayikh kami menyebutkan bahwa selayaknya Nukhbatul Fikar ini bukan kitab awal ya, bukan kitab dasar. Kenapa? Karena ini adalah semacam ringkasan
dari pemikirannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Makanya ini perkara yang berat. Ya. Perkara yang berat. Poin-poin di dalamnya, masailnya ini tidak langsung, selayaknya tidak langsung dipelajari di awal, melainkan pelajari dulu kitab-kitab yang lain, yang mukhtasar yang lain, baru masuk ke Nukhbatul Fikr. Nah, ini yani ala ra'i ba'dhi al-masyayikh. Nah, walaupun yang masyhur tentunya ini kitab Nukhbatul Fikr ya bisalah dijadikan sebagai referensi dasar dalam ilmu mustalahul hadis bersama dengan kitab-kitab dasar yang lain. Semisal ya masyhur misalnya kalau di timur kita Manzumah Al-Baiquniyah ya, atau kitab At-Tazkirah Ibnu Mulaqqin, atau Al-Muqidhah karya Az-Zahabi, atau kitab-kitab ringkas yang semisal dengannya. Ini satu level bisa dijadikan sebagai dasar. Taib. Ala kulli hal, maudhu atau tema dari kitab ini adalah berbicara mengenai mustalah ahli asar, baik dari sisi riwayah maupun dari sisi dirayah. Ya, dan yang menjadikan kitab ini unggul adalah karena ini merupakan beliau ini termasuk kitab-kitab terakhir ya yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam mustalahul hadis. Dalam mustalahul hadis, sehingga ini bisa dikatakan sebagai pendapat beliau, tarjih beliau. Walaupun di kitab-kitab yang lain atau kitab beliau yang lain terkadang ada tarjih yang berbeda dengan yang disebutkan di sini. Nah, kemudian yang ketiga, manhajiyah beliau, metodologi beliau dalam Nukhbatul Fikr ya. Kita akan sebutkan nanti bahwa sebelum zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, karya tulis para ulama itu berputar di atas kitabnya Al-Hafidz Ibnu Shalah ya, Al-Hafidz Ibnu Shalah. Abu Utsman rahimahullahu taala, Abdurrahman Ibnu Salahuddin, berputar di atas karya tulisnya Ibnu Shalah di mana mereka mengikuti tartib dari Ibnu Shalah ya, dan seterusnya kita akan jelaskan nanti ya. Yang menjadi kekurangan dalam karya tulisnya Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala adalah tartibnya yang kurang, ada tartib yang kurang pas lah ya. Ada beberapa masail atau ada beberapa anwa ilmu hadis yang seharusnya didekatkan babnya malah terpisah ya, terpisah. Disebutkan di sini dua, yang satunya ditaruh di belakang. Ya. Demikian pula tartib abwabnya itu tidak ada semacam klasifikasi. Ini dari sini sampai sini dia masuk bagian apa, klasifikasi bagi masalah apa. Dari sini sampai nau ini sampai nau ini, jenis hadis ini sampai sini dia masuk klasifikasi apa. Jadi tidak ada. Ya, dan walaupun Ibnu Shalah rahimahullah punya uzur dalam masalah ini ya, yang kita sebutkan kita sudah jelaskan dalam kitab kajian kita yang lain, Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidz Ibnu Katsir, kita sempat singgung, saya ingat saya di situ. Taib, ala kulli hal, setelah datangnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau membuat ilmu mustalah itu lebih teratur. Tartibnya lebih bagus ya, di mana anwa al-ahadis, jenis-jenis hadis yang memiliki kemiripan itu didekatkan babnya dan disatukan dalam satu jenis yang sama, klasifikasi yang sama. Yang secara umum kita bisa lihat ya, pembahasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab ini ya, beliau pertama-tama memulai penyebutan pembagian hadis dari sudut pandang sanad dulu ya. Semua taksimul hadis dari sudut pandang sanad, mutawatir, ahad, kemudian sahih, hasan, dhaif ya, pembahasan seputar itu. Nah, setelah itu beliau akan berpindah ke klasifikasi yang kedua, yaitu pembagian hadis dari sudut pandang sanadnya. Ya, sanadnya. Dengan semua pembahasan seputar situ ngumpul semua di situ, ditartib. Ya, mauquf, marfu, mauquf, maqtu, ya. Kemudian dengan beberapa masail ya yang berhubungan dengannya. Ya. Setelah itu di klasifikasi yang ketiga adalah taksimul hadis yang melibatkan sanad dengan matan. Ya, yang berkenaan dengan sanad dan matan. Ya, setelah itu di akhir beliau akan sebutkan berkenaan dengan tentang masalah riwayah ya, aturan-aturan dalam periwayatan. Kemudian di khotimah beliau akan menyinggung juga sedikit tentang jarh wa ta'dil. Di khotimah beliau juga menyinggung masalah berkenaan dengan jarh wa ta'dil dan ilmu rijal ya, berkenaan dengan rijalul hadis. Taib, ini gambaran global tentang metodologi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab ini.
Taib. Ini saya kira pengantar untuk memahami kitab Nukhbatul Fikr. Nah, sekarang kita masuk membacakan matanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Dalam sebagian nuskhah lam yazal aliman qadira. Aliman dengan wazan isim fa'il. Ini alim dengan wazan isim fa'il tapi mubalaghah. Nah, alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Segala pujian bagi Allah yang terus menerus memiliki sifat ilmu dan kudrah, aliman qadira. Dan dalam nuskhah yang lain dikatakan aliman qadira, dan dua nama ini sabit untuk Allah Ta'ala, alim dengan alim. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Aliman tersebut dalam banyak ayat. Segala pujian bagi Allah yang memiliki sifat, yang memiliki nama aliman qadira, yang memiliki sifat ilmu dan kudrah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira. Salawat Allah, ya, yakni salatullah ilal makhluk bimakna sana'uhu fil mala'il a'la. Ketika Allah bersalawat kepada makhluk, maka maknanya Allah memujinya di hadapan para malaikat. Ya, sana'uhu fil mala'il a'la. Demikian dikatakan oleh siapa? Ma'mar ibn al-Musanna dalam penafsirannya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira. Ya, salawat dan salam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada manusia sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan peringatan. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam, dan juga salawat kepada keluarga Muhammad dan sahabat beliau. Ya. Wa sallama tasliman katsira, dan keselamatan, ya, salam dengan salam yang banyak. Wa ala ali Muhammad, yang dimaksud dengan al di sini, ya, yang dimaksud dengan al di sini adalah semua atba beliau, ya, semua pengikut beliau. Ya, dikatakan wa ala ali Muhammadin wa sahbihi, ya, kepada semua ali Muhammad, yakni atba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikhususkan dengannya sahbihi. Jadi sahbi di sini adalah atful khas alal am, untuk menunjukkan keunggulan sahabat. Ya, maka diberikan himmah, perhatian yang khusus atau ihtimam khusus terhadap sahabat. Walaupun asalnya sahabat sudah masuk dalam kategori al, namun karena keunggulan mereka dikeluarkan dan diatofkan, menunjukkan ihtimam terhadap sahabat ini. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan definisi al di kalangan para ulama itu memiliki beberapa itibar. Ya, misalnya kalau disebutkan al dalam pembahasan zakat, sedekah dan semacamnya, maka yang dimaksud dengan al di situ adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Itu kalau kata al disebutkan dalam pembahasan zakat ataupun sedekah. Nah, namun al secara umum ini masuk dalam ketika digandengkan dengan sahabat seperti ini dan tidak berkaitan dengan masalah zakat ataupun sedekah, maka al di sini bermakna semua atba, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, amma ba'd, fa inna tasanifa fi istilahi ahli al-hadisi qad kasurat wa busitat wa ikhtusirat. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya tasanif, karya tulis, dalam istilah ahli hadis dalam istilahnya ahlul hadis, 6. Qad kasurat, ada banyak, wa busitat, ada yang panjang lebar, ada yang mutawal, waktu sirat, dan ada yang mukhtasar, ada yang ringkas. Taib. Dikatakan di sini fa inna tasanif fi istilahi ahli hadis. Ya. Dikatakan ilmu al-hadis. Ini salah satu penamaan dari penamaan ilmu hadis. Dikatakan ilmu hadis, dikatakan juga ilmu al-mustalah. Ilmu al-mustalah dikatakan mustalahul hadis, dikatakan juga ilmu riwayah,
ya, dikatakan juga ilmu riwayah, dikatakan juga ilmu usulil hadis, ya, dinamakan juga ilmu usulil riwayah. Ini semua penamaan-penamaan yang menunjukkan musamma yang sama, ya, menunjukkan sesuatu yang sama. Taib. Kata beliau di sini, sesungguhnya tasanif fi istilahi ahli hadis, ya, karya tulis dalam istilah-istilah ahlul hadis. Nah, seperti kita sudah isyaratkan tadi, ilmu hadis itu ada dua jenis secara umum. Ilmu hadis secara umum ada dua jenis. Ada ilmu hadis riwayah dan ada ilmu hadis diroyah. Ada ilmu hadis riwayah dan ada ilmu hadis diroyah. Apa perbedaan antara ilmu riwayah dengan ilmu diroyah? Ya, perbedaannya ada dari beberapa sisi. Perbedaan yang pertama kita lihat dari definisinya. Ya, kita lihat dari definisinya. Adapun ilmu riwayah adalah ilmu, ya, yang berkenaan dengan apa? Atau kita katakan ilmun, ya, yashtamilu ala ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu riwayah adalah ilmun yashtamilu ala ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mencakup segala hal yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas sampai sini ya? Min haitsu, dari sudut pandang, ya, kaifiyatu naqli dzalik, bagaimana cara menukilnya. Wa dhabtihi, bagaimana cara mendobat riwayat-riwayatnya. Wa tahriri alfadhihi, dan bagaimana mentahrir lafaz-lafaznya. Ini ilmu riwayah. Jadi ilmu riwayah adalah ilmu yang berkenaan dengan segala hal yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari sudut pandang kaifiat penukilannya. Jadi namanya juga ilmu riwayah. Riwayah berarti kan kaitannya dengan masalah transmisi riwayat ilmu. Ya. Maka ilmu riwayah adalah kaitannya, ya, pembahasannya atau definisinya adalah ilmu yang berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semua macam hadisnya, mau qauliyah, fi'liyah ataupun takririyah. Ya. Namun pembahasannya ilmu riwayat dari sudut pandang bagaimana cara menukilnya, meriwayatkannya, bagaimana aturan dalam periwayatan, bagaimana cara meriwayatkan yang benar, bagaimana mendobat lafaz-lafaznya, mendobat riwayat-riwayatnya, dan bagaimana mentahrir lafaz-lafaznya. Bagaimana mentahrir lafaz-lafaznya. Jadi kaitannya ke periwayatan. Ya. Kaitannya dari periwayatan. Bagaimana hadis ini, cara periwayatannya bagaimana lafaz-lafaz hadisnya. Ya, bagaimana lafaz-lafaz hadisnya. Nah, dan seterusnya. Ini ilmu riwayah. Sementara ilmu diroyah, dia pembahasannya berkenaan dengan qawaid, kaidah-kaidah. Ya, berkenaan dengan apa? Kaidah-kaidah. Di mana ilmu diroyah didefinisikan oleh para ulama, ilmu diroyah adalah al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabuli war raddi wa ma yathba'u dzalik. Ya, wa ma yathba'u dzalik. Bahwa ilmu al-hadis dirayatan adalah al-ilmu bil qawaid, ilmu yang berisi kaidah. Ilmu yang berisi apa? Berisi kaidah. Ya. Yang dengan kaidah tersebut yu'rafu biha, kita bisa mengetahui ahwalus sanadi wal matni, kondisi sanad dan matan. Kondisi sanad dan matan. Kondisi apanya? Min haitsu al-qabul war rad, dari sudut pandang diterima atau ditolaknya riwayat tersebut. Wa ma yatba'u dzalik, dan pembahasan yang mengikuti pembahasan al-maqbul dan mardud yang berkenaan dengan sanad dan matan, semacam al-ulu wan nuzul, ya, dan semacamnya. Taib. Jadi nampak di sini ya dari perbedaan antara ilmu hadis, riwayatan dan diroyah, ya, dari sisi definisinya. Dan ini ya lebih jelas dari sisi perbedaan yang kedua, yakni dari sisi maudhu'nya, apa pokok pembahasannya. Ya, kita sudah lihat bahwa ilmu riwayah pokok pembahasannya adalah bagaimana meriwayatkan hadis, mendobat lafaz-lafaznya, mendobat riwayat-riwayatnya, mentahrir lafaz-lafaznya. Kaitannya ke hadis Nabi SAW secara to the point, ke hadis Nabi SAW. Maka objeknya adalah Nabi SAW. Objeknya adalah apa? Nabi SAW. Ucapan beliau, sabda beliau, perbuatan beliau, takrir beliau, bagaimana cara periwayatannya, lafaz-lafaznya dan seterusnya. Objeknya adalah Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Ini maudhu'. Sementara maudhu'nya ilmu diroyah, ilmu hadis diroyah adalah apa? Qawaid, kaidah-kaidah. Makanya isinya kaidah-kaidah semuanya
Yang mana dari kaidah ini tujuannya adalah kita bisa mengetahui mana makbul dan mana mardud, mana diterima, mana tidak diterima. Ya, dan apa-apa yang berkenaan dengannya semacam ulu, mana sanad yang ali, mana sanad yang nazil dan seterusnya. Jadi jelas ya dari sisi maudhu'nya, pokok pembahasan antara riwayat dengan dirayah. Kemudian perbedaan yang ketiga disebutkan oleh para ulama adalah wadhi'uhu. Siapa yang pertama kali meletakkan? Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah? Sebelum kita berbicara mengenai kedua jenis ilmu ini, siapa yang pertama kali meletakkan? Ya, yakni yang pertama kali meletakkan ilmu riwayah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri dan ilmu dirayah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kalau kita berbicara mengenai sejarah penulisan hadis, ya nanti akan disebutkan juga atau di kitab-kitab yang lainnya akan disebutkan nanti tentang sejarah penulisan hadis. Nah, kalau kita berbicara mengenai kapan pertama kali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditulis, maka ini sudah dari zaman sahabat tentunya, sudah dari zaman sahabat. Ya, karena itulah semacam Abdullah bin Amr bin As, beliau punya sahifah, as-sahihah. Ya, beliau punya sahifah di mana beliau menuliskan hadis-hadis beliau di dalamnya, sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ya, bahwa tidak ada sahabat yang lebih menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan saya kecuali Abdullah bin Amr. Fa innahu yaktub wa ana la aktub. Karena Abdullah bin Amr bin As menulis hadisnya sementara saya tidak. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam khutbah Hajjatul Wada, dalam khutbah beliau, ketika selesai khutbah beliau panjang lebar, salah seorang sahabat dari Yaman yang bernama Abu Syah mengatakan, "Uktubu li ya Rasulullah," atau "Uktub li ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, itu tadi poin-poin khutbah yang berisi hukum-hukum syariat dan semacamnya, tolong tuliskan untuk saya. Maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda kepada sahabat, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan tadi materi khutbah saya kepada untuk Abu Syah, supaya dia bisa bawa pulang, ajarkan, sampaikan kepada keluarganya, kaumnya. Nah, maka proses penulisan sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian fase berikutnya adalah, jadi kalau penulisan yang sekedar ditulis, disalin sebagai sebuah catatan pribadi, dan dulu ditulis tentunya di pelepah korma atau di mana, itu sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di fase berikutnya penulisan hadis sudah sifatnya lebih memang sifatnya diwan, memang sifatnya dikodifikasi. Ya, memang sengaja dikumpulkan dalam suatu karya tulis tersendiri. Ya. Siapa yang pertama kali menyusun atau menghimpun hadis-hadis Nabi dalam suatu karya tulis tersendiri? Ya. Nah, para ulama menyatakan bahwa yang pertama kali menyusun atau menghimpun hadis-hadis Nabawi itu adalah Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij, yang masyhur dengan Ibnu Juraij, seorang rawi masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ibnu Juraij, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij. Ya. Jadi bukan muridnya Abu Hurairah ya, tapi dalam sanad ke Abu Hurairah beliau ada di situ. Nah, jadi beliau ini disebutkan adalah orang yang pertama kali menuliskan hadis-hadis. Ya, hadis-hadis. Ya, dalam satu diwan, dalam satu karya tulis tersendiri. Nah, walaupun ya di dalamnya campuran, tidak ada hadis sahih, tidak sahih, pokoknya dia cuma menulis riwayat-riwayatnya di situ. Ini Ibnu Juraij rahimahullahu taala. Jelas ya? Jadi ini butuh difahami dulu sebelum kita masuk kepada pembahasan siapa yang pertama kali meletakkan ini. Nah, berkenaan dengan ilmu riwayah, siapa yang pertama kali meletakkan aturan-aturan dalam ilmu riwayah, yang menghimpun riwayat-riwayat kemudian diberikan aturan-aturan periwayatan. Ya. Adapun berkenaan dengan ilmu riwayah, maka para ulama menjelaskan yang pertama kali menyusun dan menulis ya karya tulis ya yang berkenaan dengan ilmu riwayah, yang memberikan aturan-aturan dalam periwayatan ya, yang menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, disertai dengan yang kita sebutkan tadi, yang tahrir lafadznya, dobetnya ya, kemudian bagaimana cara penukilannya. Ini sudah ada semacam undang-undangnya ya dalam periwayatan. Yang pertama kali melakukannya adalah Muhammad ibn Muslim ya, Ibn Syihab, Ibn Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, yang masyhur dengan nisbat Imam Az-Zuhri
rahimahullahu taala. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, atas perintah Amirul Mukminin ketika itu, ya, Umar ibn Abdul Aziz, di mana ketika beliau melihat adanya kekhawatiran dari Umar ibn Abdul Aziz akan hilangnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena setiap orang memang mencatat, tapi mencatat untuk pribadi-pribadi, nanti kalau dia meninggal nggak ada yang wariskan, dikhawatirkan hilang catatannya dan seterusnya. Karena adanya kekhawatiran seperti ini, maka Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah memerintahkan Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim, dan beliau ini qarin. Umar ibn Abdul Aziz juga seorang alim, beliau juga punya ihtimam dengan riwayat, dengan hadis tentunya. Beliau qarin dengan Ibnu Syihab. Beliau memerintahkan Ibnu Syihab untuk berkeliling mengambil riwayat-riwayat, ya, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian dikumpulkan dengan aturan-aturan yang disebutkan. Bagaimana penukilannya, mendobat lafaz-lafaznya, ya, mentahrir lafaz-lafaznya, mendobat hadisnya. Nah, maka Az-Zuhri pun kemudian keliling rihlah ke berbagai negeri untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Az-Zuhri, ya, ini musnadud dunya di zamannya. Ya. 6. Banyak hadis, ya, atau banyak sanad-sanad yang berputar di atas Az-Zuhri ini, karena memang beliau keliling mencari. Ya. Karena itulah kalau orang sudah menghafal sanad-sanadnya Az-Zuhri, ya, sebagian sedikit saja dari sanad-sanadnya Az-Zuhri dia hafal ke atas, dia akan menghafal sanad banyak hadis. Ya. Karena banyak hadis berputar kembalinya kepada Az-Zuhri rahimahullahu taala. Nah, bahkan Az-Zuhri rahimahullah tidak hanya mengumpulkan hadis-hadis nabawi, tapi juga beliau tatabbu asar dari para sahabat. Ya, beliau juga tatabbu asar dari para sahabat. Beliau tidak hanya mengumpulkan hadis-hadis marfu, tapi juga hadis-hadis mauquf, ya, dari para sahabat. Nah, hadis-hadis mauquf dari para sahabat. Ini menunjukkan betapa besarnya jasa dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ini dari sisi ilmu riwayah. Dikatakan Az-Zuhri yang pertama kali mempelopori wadhi'u ilmu riwayah. Adapun ilmu dirayah, ya, yang pertama kali, ya, yang disebutkan sebagai wadhi'uhu, yang masyhur dikatakan sebagai peletak ilmu mustalahul hadis, yakni yang pertama kali menulis kitab khusus berkenaan dengan qawanin, undang-undang dalam ilmu dirayah, bagaimana cara membedakan hadis sahih dan dhaif dan seterusnya, ya. 6. Yang disebutkan yang pertama kali menulis adalah Al-Qadhi, ya, Ar-Rama Hurmuzi rahimahullahu taala. Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Rama Hurmuzi dalam kitab beliau Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ya, Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Nah, ini disebutkan sebagai wadhi' ilmi al-mustalahul hadis. Nah, nama beliau Al-Hasan bin Abdurrahman. Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdurrahman Ar-Rama Hurmuzi Asy-Syahrazuri. Nah, ini kita berbicara mengenai ulama yang pertama kali menulis tentang kawanin ilmu ad-dirayah ini, ya, aturan-aturan dalam menerima hadis, mana makbul mana mardud, ya, dari sudut pandang bahwa ilmu itu sudah berdiri sendiri, yakni karya tulisnya beliau ini Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i sudah tidak bercampur dengan disiplin ilmu yang lain. Makanya dikatakan beliau yang pertama kali menulis, yang pertama kali meletakkan ilmu mustalahul hadis, karena beliau yang pertama kali menulis, ya, ilmu mustalahul hadis, ilmu dirayah ini, beliau yang pertama kali menulis sebagai suatu fannun mustaqil, sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Wa illa sudah ada dari kalangan para ulama terdahulu yang juga menulis masail dalam ilmu dirayah, bagaimana aturan makbul dan mardud dalam riwayat, sudah ada, tapi belum menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, belum menjadi fannun mustaqil, melainkan masih bercampur dengan disiplin ilmu yang lain. Ya, semisal, ya, tentunya yang masyhur kayak Imam Muslim rahimahullahu taala. Imam Muslim tentunya sebelum Ar-Rama Hurmuzi, ya. Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Muqaddimah Sahih Muslim, itu jelas sekali. Muqaddimah Sahih Muslim jelas buku dirayah, jelas buku mustalahul hadis. Di dalamnya beliau paparkan tentang larangan kadzib dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bahas di dalamnya masalah jarh wa ta'dil, bagaimana kriteria rawi-rawi yang mardud riwayatnya. Beliau bahas masalah hadits mursal dan seterusnya. Ya, beliau bahas di situ.
dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ya. Cuman ini kan buku hadis asalnya, buku hadis, belum menjadi disiplin ilmu mustalah, belum ada ketika itu. Ya. Maka kalau kita berbicara mengenai sekedar nulis kaidah-kaidah makbul dan mardudnya sebuah riwayat sebelum Ar-Ramah Hurmuzi banyak. Cuman beliau yang pertama kali menulisnya sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tidak bercampur dengan ilmu yang lain. Tidak bercampur dengan ilmu yang lain. Taib, sebelum Imam Muslim juga Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga tentunya dalam beberapa bab dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan beberapa bab dalam Kitabul Ilm secara khusus, beliau ada menyinggung masalah beberapa masail tentang kawaid dalam diraya ini. Ya, kemudian tentunya tidak kita lupa Imam Syafi'i rahimahullah dalam Kitabur Risalah, ya. Jelas itu kitab usul, tapi juga di dalamnya apa? Ya, terdapat ilmu mustalahul hadis di dalamnya, ilmu kawaid dalam makbul dan mardudnya sebuah riwayat. Nah, namun sekali lagi kalau kita berbicara siapa yang pertama kali menyendirikan membuat disiplin ilmu mustalahul hadis tersendiri dengan karya tulis tersendiri, ya maka yang masyhur adalah Abu Muhammad, ya, Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramah Hurmuzi ini. Baik. Setelah zamannya, setelah Ar-Ramah Hurmuzi rahimahullah, dan beliau adalah pionir dalam hal ini, ya. Dalam karya tulis beliau Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i rahimahullah, dan beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Taib. Cuman kekurangannya, ya namanya juga pionir, beliau yang pertama kali membuka jalan, namanya kekurangan itu pasti ada. Ya, di antara kekurangan dari kitab beliau Al-Muhadditsul Fasil tentunya adalah masailnya masih kurang. Ya, beliau hanya membahas masalah-masalah yang besar saja. Adapun masail yang masih banyak masail yang luput lah, yang belum beliau bahas. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali mendudukkan ini. Jadi beliau belum kegambar semua apa-apa yang mau dibahas. Beliau hanya membahas masalah-masalah yang besar, yang penting, yang menjadi pembahasan di masa itu beliau tuangkan. Tapi itu masalah yang tidak banyak, masail yang tidak banyak. Jadi anwa al-hadis yang beliau sebutkan dalam Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i itu belum terlalu banyak. Nah, kemudian setelahnya datang Al-Hakim, ya, rahimahullahu taala, Abu Abdullah, ya, Muhammad ibn Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak. Nah, nama beliau Muhammad ibn Abdullah, wafat pada tahun 405 Hijriah. Ya, dalam kitab beliau Ma'rifah Ulumil Hadis. Nah, ini kitab beliau Ma'rifah Ulumil Hadis, ya, tentunya sudah mengalami kemajuan dan keunggulan dibandingkan Al-Muhadditsul Fasil, karyanya siapa? Karyanya Ar-Ramah Hurmuzi tadi. Nah, di mana keunggulannya tentunya yang pertama masailnya, anwa hadisnya lebih banyak. Ya, anwa hadisnya lebih banyak. Ya. Kemudian keunggulan yang kedua, bahwa Al-Hakim rahimahullah ihtimam dengan penyebutan contoh untuk setiap nau hadis. Misalnya nau hadis, ya, jenis hadis mutawatir disebutkan contohnya. Nau hadis ini disebutkan contohnya. Beliau ihtimam dengan penyebutan contoh-contoh. Ya, makanya kalau ingin mencari contoh-contoh hadis, kitab yang paling baik adalah kitab ini. Ya. Kitab Ma'rifah Ulumil Hadis karya Al-Hakim rahimahullah. Kemudian keunggulan yang ketiga, bahwa kitab beliau ini kitab musnadah. Apa itu kitab musnadah? Ini kitab di mana penulisnya setiap kali membawakan hadis disertakan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kitab musnad, tapi musnadah. yakni kitab di mana penulisnya ketika menyebutkan hadis Nabi di dalamnya sallallahu alaihi wasallam, beliau sertakan sanad dia pribadi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kitab musnadah. Nah, ini keunggulan Ma'rifah Ulumil Hadis. Kekurangannya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, tadi belum tertata rapi. Ya, belum tertata rapi, belum tertibnya belum bagus. Ya, masih ada beberapa masail yang lompat-lompat yang seharusnya disatukan, belum tertata rapi. Lam yuhadzib wa lam yurattib, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. 6. Setelah zamannya, setelah Al-Hakim, ya, datang Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya, datang Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dan tentunya ada ulama-ulama di antara fase-fase ini, tapi ini yang paling berpengaruh tentunya. Jadi setelah zamannya Al-Hakim, ya, yang berpengaruh setelahnya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Nama beliau Ahmad ibn Abdullah. Ahmad ibn Abdullah, wafat tahun 430 bukan. Itu Abu Nu'aim Al-Asbahani, ya. Nama beliau Ahmad bin Ali bin Sabit. 6.
Al-Khatib Al-Baghdadi, nama beliau Ahmad bin Ali ibn Sabit, wafat tahun 463 Hijriah. Wafat tahun 463 Hijriah. Jadi sekitar 150 tahun setelahnya Al-Hakim. 150 tahun setelah Al-Hakim. Jadi periode 150 tahun itu setelah Al-Hakim itu semuanya apa namanya? Ada banyak karya tulis di antaranya, ada banyak ulama yang menulis, tapi secara umum yang paling unggul adalah kitabnya Al-Hakim, Ma'rifah Ulumil Hadis. 6. Sampai pada zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, Ahmad bin Ali bin Sabit rahimahullahu taala, ya, di mana beliau Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala ya menulis sebuah kitab ya yang bagi orang-orang belakangan dikatakan sebagai undang-undangnya Mustalahul Hadis, Qawanin Ilmu Al-Hadis, yaitu dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ya, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ya. Jadi dari judulnya sudah jelas Al-Kifayah, yakni wasadaqa rahimahullahu taala. Secara umum ya, kitab beliau ini memberikan kifayah untuk semua masail dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, ini dalam masalah undang-undangnya. Ya, dalam masalah qawanin ilmu ad-dirayah war riwayah. Tidak hanya itu, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala juga menulis qawanin yang berkenaan dengan apa? Adab-adab talib dan adab-adab syekh. Dalam kitab beliau Al-Jami' li adabi syekhi was-sami'. Al-Jami' li adabi syekh was-sami'. Dan sebagaimana judulnya, kitab ini Al-Jami', menghimpun berbagai macam masalah yang berkenaan dengan adab-adab syekh dan muridnya. Baik. Dari kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa qalla fannun min fununil hadis illa wa qad sannafa fihi kitaban mufrada. Ya, sangat jarang ada satu jenis ilmu hadis kecuali siapa? Al-Khatib mengarang karya tulis khusus dalam masalah itu. Dalam masalah jenis hadis apa namanya? Misalnya dalam hadis al-muttafiq wal muftariq, beliau punya karya tulis khusus dalam masalah itu. Dalam masalah muallaq beliau punya, dalam masalah ziyadatus thiqah beliau punya karya tulis tersendiri tentang itu. Ya, hampir kata beliau sangat jarang sekali ada jenis hadis tersendiri kecuali Al-Khatib punya karya tulis dalam masalah itu. Nah, dan Al-Khatib Al-Baghdadi di sini ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala ya bisa dikatakan sebagai apa namanya? Pemberi inspirasi lah ya, pemberi inspirasi untuk semua ulama yang datang setelahnya ya. Karena itulah semua ulama yang datang setelah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ketika menulis disiplin ilmu al-hadis, riwayatan atau dirayah, itu pasti referensi utamanya adalah karya tulisnya Al-Khatib. Karena kenapa? Al-Khatib punya berbagai karya tulis tersendiri dalam berbagai disiplin ilmu tersebut. Iya. Nah, maka tidak salah dan sangat tepat ucapan dari Abu Bakar Ibnu Nuqtah rahimahullahu taala. Abu Bakar Ibnu Nuqtah beliau berkata, "Kullu man ansafa alima annal muhadditsina ba'dal khatibi iyalun ala kutubih." Kata beliau, semua orang yang insaf, kalau mau jujur, kalau mau adil, dia akan mengetahui bahwa para muhaddis setelah zamannya Al-Khatib itu merujuk kepada kitab-kitab beliau, menjadikan kitab-kitab beliau sebagai referensi karya tulis mereka ataukah dalam amalan mereka. Baik. Kemudian datang setelahnya, setelah Al-Khatib Al-Baghdadi, ini yang kita katakan tadi, ada sejumlah ulama yang kemudian terinspirasi dari Al-Khatib Al-Baghdadi ini, ya. Di antaranya adalah Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Al-Qadhi Iyad, nama lengkap beliau Iyad ibn Musa Al-Yahsubi. Iyad ibn Musa Al-Yahsubi yang masyhur dengan nama Al-Qadhi Iyad. Beliau menulis kitab juga yang berjudul Al-Ilma. Ya, kitab Al-Ilma ila ma'rifati usulir riwayah wa taqyidis sama'. Ya, Al-Ilma ila ma'rifati usulir riwayah wa taqyidis sama'. Ini kitabnya tidak tebal, tipis. Namun kenapa dia tipis? Karena pembahasannya hanya terkhusus pada ilmu riwayah. Beliau tidak menyinggung ilmu dirayah. Sebagaimana judulnya, Al-Ilma ila ma'rifati usulir riwayah wa taqyidis sama'. Jadi kaitannya dengan riwayat saja. Beliau tidak menyinggung masalah ad-dirayah. Karena itulah ini ukurannya tidak terlalu tebal. Dan ini sekaligus menjadi ya
Tidak dikatakan juga kekurangan ya, tapi kan kebanyakan karya tulis ulama yang lain itu menggabungkan dalam satu karya tulis antara riwayah dengan dirayah. Adapun beliau khusus dalam masalah riwayah saja. Nah, kemudian berikutnya ya ada Umar ibn Abdul Majid. Umar ibn Abdul Majid yang masyhur dengan Abu Hafs Al-Mayyanji. Ya, Abu Hafs Al-Mayyanji. Ada yang membaca Al-Mayyanaji. Al-Mayyanaji, ada yang membaca Al-Mayyanji. Baik, Abu Hafs Al-Mayyanaji rahimahullahu taala, beliau menulis juga satu juz' yang berjudul Ma la yas'ul muhadditsa jahlu. Ma la yas'ul muhadditsa jahlu. Hal-hal yang tidak boleh tidak ditahu. Hal-hal yang tidak boleh tidak diketahui oleh al-muhaddis. Yani muhaddis harus tahu ini. Ini beliau menulis dalam satu juz'. Baik. Ini siapa? Abu Hafs Al-Mayyanaji rahimahullahu taala. Nah, sampai kemudian tiba di masanya Al-Hafidh Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Nama beliau Abu Amr, ya, Abu Amr Utsman ya. Saya tadi katakan Abu Utsman, ya, Abu Amr, afwan. Abu Amr Utsman Ibn Abdurrahman Salahuddin. Jadi Salahuddin ini kunyah lakab bagi bapaknya. Nama bapaknya Abdurrahman. Nama bapak beliau Abdurrahman, ya, nama bapak beliau Abdurrahman. Lakabnya adalah Salahuddin. Ya, nama-nama yang dinisbatkan kepada ad-din semacam Salahuddin, Zainuddin, Syihabuddin, Taqiyuddin, itu kalau dihilangkan ad-dinnya dipasangkan alif lam di depan, dikatakan at-taqi, asy-syihab, ya, as-salah, az-zain, dan seterusnya. Ya, maka lakab bapak beliau Abdurrahman, lakabnya adalah Salahuddin yang diringkas menjadi as-salah. Nama beliau Utsman. Ya, nama beliau apa? Utsman. Cuman masyhur dengan nama Ibnu Shalah, yakni Utsman Ibnu Shalah. Nah, kunyah beliau Abu Amr Asy-Syahrazuri rahimahullahu taala. Asy-Syahrazuri rahimahullahu taala. Nah, beliau mengarang kitab Ma'rifah Anwa Ilmil Hadis. Beliau menulis kitab Ma'rifah Anwa Ilmil Hadis yang dikenal di kalangan penuntut ilmu dengan nama Muqaddimah Ibnu Shalah. Muqaddimah Ibnu Shalah. Baik. Beliau rahimahullahu taala, ya, ini seorang alim besar di dalam ilmu ini. Di mana beliau rahimahullahu taala mengambil semua buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi. Semuanya dikumpulkan, ya. Kemudian beliau misalnya mengambil satu masalah, misalnya masalah syadz, ya, beliau ambil semua pembahasan syadz yang tersebar di buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga karya tulis para ulama yang lain, plus beliau tambahkan ijtihad dari beliau sendiri, ya, dari beliau sendiri. Kemudian beliau imla kepada murid-murid beliau, karena Muqaddimah Ibnu Shalah ini adalah kitab asalnya adalah imla. Ya, beliau imla, jadi bukan beliau tulis, tapi beliau imla kepada murid-muridnya. Nah, maka di sini gambaran ini menunjukkan betapa unggulnya kitab Ma'rifah Anwa Ilmil Hadis ini atau Muqaddimah Ibnu Shalah, di mana semua saripati pembahasan dalam buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dan para ulama lain beliau kumpulkan, bahkan beliau tambah dari diri beliau sendiri. Ya, karena beliau juga seorang alim dalam masalah ini. Beliau punya tarjihat, beliau punya ijtihadat dalam masalah ini, dan beliau muwafaq rahimahullahu taala. Ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa masalah. Yang beliau menyebutkan suatu masalah yang belum ada yang mendahului beliau dalam masalah itu, tapi kemudian itu yang masyhur di kalangan mutaakhirin yang dipilih oleh para ulama. Semisal membagi hadits hasan menjadi dua, hasan li dzati dan hasan li ghairihi, disebutkan bahwa beliau yang pertama kali membagi ini hadis menjadi dua. Ya, beliau yang pertama kali mendudukkan permasalahan bahwa hasan terbagi dua, hasan li dzati dan hasan li ghairihi. Dan ini yang kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya. Sebelumnya tidak ada. Beliau yang pertama kali meletakkan pembagian ini. Baik. Jadi ini keunggulan Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Karena keunggulan kitab ini bisa dikatakan kayak mencukupi dari semua, walaupun bukan mencukupi dalam artian hakiki ya, tapi setidaknya semua saripati, ya, semua inti dari kandungan karya tulisnya Al-Khatib yang dikatakan tadi oleh Ibnu Nuqtah, semua ulama yang datang setelahnya kembali kepada Al-Khatib, ya, di mana beliau rahimahullahu taala, ya,
ya, yang Ibnu Salah maksud saya di sini, mengambil semua, ya, mengumpulkan apa-apa yang tercerai-berai pada karya tulisnya Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dan para ulama yang lain, kemudian beliau satukan dan beliau tambahkan dari beliau sendiri. Jadilah Muqaddimah Ibnu Salah atau Ma'rifah Anwa' Ilmi Hadis. Karena itulah kitab ini, ya, menjadi semacam telaga di padang pasir, di mana semua penulis karya tulis para ulama yang menulis mustalahul hadis setelah Ibnu Salah itu semua berputar di atas danau beliau, mata air beliau. Ya, betapa banyak ulama yang mensyarah kitab beliau. Yang mensyarah kitab beliau, baik sifatnya syarah atau sifatnya nukat, memberikan catatan-catatan. Nukat Ibnu Salah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga nukat karya Az-Zarkashi rahimahullahu taala, ya, dan para ulama lain yang mensyarah Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian ada juga yang mengikhtisar, meringkas Ibnu Salah ini, kitabnya beliau. Ada kitab ikhtisar ulumul hadisnya karya Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada kitab Bulghatul Hasis karya Ibnu Mabrid rahimahullahu taala, dan ikhtisar yang lain, di mana ikhtisarnya ini disyarah lagi oleh para ulama yang lain. Kemudian betapa banyak juga ulama yang membuat nazam, ya, membuat nazam untuk Muqaddimah Ibnu Salah. Dua di antaranya yang terkenal semisal apa? Alfiyah As-Suyuti dan Alfiyah Al-Iraqi. Yang lebih terkenal yang kedua tentunya, Alfiyah Al-Iraqi. Ya. Keduanya membuat membuat Muqaddimah Ibnu Salah dalam bentuk nazam. Alfiyah Al-Iraqi dan Alfiyah As-Suyuti. Kemudian masing-masing disyarah oleh penulisnya. Ya, Al-Iraqi punya syarah terhadap alfiyahnya, ya, Suyuti juga punya syarah terhadap alfiyahnya, dan seterusnya. Jadi hampir semua karya tulis ulama yang datang setelahnya berputar, ya, masih terkait dengan Muqaddimah Ibnu Salah, Ma'rifah Anwa' Ilmi Hadisnya Ibnu Salah, ya, dan semua ulama berpulang kepada Ibnu Salah dalam masalah ini, ya, sampai kemudian datang masanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, yang kemudian, ya, menulis karya tulis yang sangat banyak dalam masalah ini. Ya, beliau punya komentar juga kepada Ibnu Salah An-Nukat. Beliau punya kitab Nukhbatul Fikr yang beliau syarah menjadi Nuzhatun Nadhar, dan beliau juga punya kitab-kitab yang lain dalam mustalahul hadis, ya. Beliau punya tarjihat, ijtihadat, ya, yang kemudian menjadi yang rajih di kalangan mutaakhirin, yang tadinya mereka berpegang kepada tarjihatnya Ibnu Salah, kemudian belakangan banyak yang berpindah kepada tarjihatnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Maka walaupun setidaknya dalam tanda kutip kehebatan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, dan tersebarnya karya tulis beliau tidak seperti masyhurnya Ibnu Salah, Muqaddimah Ibnu Salah, namun setidaknya beliau menandingi ataupun punya nama yang bisa disandingkan dengan Ibnu Salah rahimahullahu taala dalam masalah tarjihat, taujih, dan semacamnya, ya, ijtihadat dalam disiplin ilmu ini. Baik, wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini sebagai pengantar, ya, berkenaan dengan ilmu al-hadis yang disebutkan di sini, atau berkenaan dengan karya tulis para ulama yang dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, fa inna tasanifa fi istilahi ahli al-hadis qad kasurat, banyak karya tulis. Wa busitat, ada yang panjang lebar, mabsut, dan waktu sirat, ada yang sifatnya ikhtisar. Ya, ikhtisar definisinya adalah ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Kitab yang sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Ini mukhtasar. Baik. Saya kira cukup sampai sini dulu. Insyaallah taala selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.